Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Hegarna. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis menggunakan uji Z. Hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai mungkin benar atau salah. Bisa juga diartikan sebagai suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian. Unsur pengujian hipotesis antara lain hipotesis nol atau disimbolkan dengan H0, hipotesis alternatif atau disimbolkan dengan HA dan H1, ada statistik uji, dan yang terakhir yaitu daerah penolakan H0. Hipotesis statistik merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel seperti mu atau rata-rata populasi, S, simpangan baku atau standar deviasi, dan S kuadrat merupakan varians. Suatu pernyataan tentang nilai suatu parameter populasi yaitu H0 atau hipotesis 0 merupakan suatu pernyataan yang mengandung pengertian tidak ada beda, tidak ada perubahan, dan HA atau hipotesis alternatif lawan dari H0 merupakan pernyataan lain yang akan diterima jika H0 ditolak, artinya ada perbedaan atau terdapat perubahan. Penolakan hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu salah. Penerimaan suatu hipotesis merupakan tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu benar. Yang selanjutnya yaitu pengertian uji Z. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Kegunaan uji Z merupakan untuk membandingkan hasil penelitian dengan nilai standar yang ada dari populasi yang diketahui. Konsep dasar uji Z yaitu diantaranya variansi populasi diketahui, digunakan pada uji rata-rata populasi dan uji proporsi populasi dengan sampel berdistribusi normal. Pengujian uji Z dapat dilakukan apabila mean dan standar deviasi populasi atau sigma diketahui dan memiliki sampel besar atau N lebih besar dari sama dengan 30. Nah, untuk tujuan pengujian menggunakan satu populasi, uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata yang telah ditetapkan. Jadi ketika nilai standar deviasinya diketahui, maka menggunakan uji Z. Dan apabila standar deviasinya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil, maka menggunakan uji T. Nah, begitupun untuk dua populasi. Ada dua bentuk data dari dua populasi ini, yaitu data saling bebas atau tidak berpasangan dan data berpasangan. Jadi ketika standar deviasinya diketahui, maka menggunakan uji Z. Dan jika tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil, maka menggunakan uji T. Begitupun dengan uji hipotesis dengan ragam proporsi hipotesis, maka pengujian hipotesisnya menggunakan uji Z. Dan data berpasangan yaitu hanya bisa menggunakan uji T.
Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai uji statistik. Uji hipotesis dengan simpangan baku populasi diketahui, maka menggunakan rumus Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma X bar atau sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N, di mana Z merupakan Z hitung atau nilai yang dicari, dan X bar merupakan rata-rata sampel. Sedangkan sigma merupakan standar deviasi populasi. N adalah banyaknya sampel, dan mu 0 merupakan dugaan rata-rata populasi. Ketika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka menggunakan rumus T sama dengan X bar min mu 0 per S kecil, ini sigma atau standar deviasi. Jadi X bar sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Untuk cara pengambilan keputusan, yaitu cara pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan uji hipotesis yang dilakukan. Ada dua cara, yaitu hipotesis satu arah, baik kiri dan kanan, dan hipotesis dua arah. Untuk yang pertama adalah hipotesis dua arah, di mana hipotesis 0 adalah mu sama dengan mu 0. Dan hipotesis alternatif adalah mu tidak sama dengan mu 0, di mana mu adalah parameter populasi, yang mana tolak H0 jika nilai statistik uji dalam tanda mutlak lebih besar dari nilai kritis alfa per 2, yang dimana alfa merupakan taraf signifikansi atau taraf nyata yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis satu arah kiri, di mana H0 adalah mu lebih besar dari sama dengan mu 0, dan H1 adalah mu lebih kecil dari mu 0. Sehingga tolak H0 jika nilai statistik uji lebih kecil dari minus nilai kritis alfa. Dan yang hipotesis satu arah kanan, maka H0 adalah mu lebih kecil dari sama dengan mu 0, dan hipotesis alternatif atau H1 adalah mu lebih besar dari mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alfa. Untuk menentukan daerah kritis wilayah tolak H0 dengan hipotesis satu arah kiri, H0 diketahui mu lebih besar dari sama dengan mu 0, dan H1 atau hipotesis alternatif mu lebih kecil dari mu 0. Maka daerah kritis wilayah tolak H0 berada di sisi kiri atau wilayah yang diarsir. Kemudian wilayah yang tidak diarsir maka gagal tolak H0 atau terima H0. Z hitung lebih kecil dari minus Z alfa, maka keputusan tolak H0. Untuk hipotesis satu arah kanan, yang mana H0 adalah mu lebih kecil dari sama dengan mu 0 dan H1 mu lebih besar dari mu 0, maka tolak H0 berada di sisi sebelah kanan. Dan
bagian yang tidak diarsir, maka gagal tolak H0 atau terima H0. Z hitung lebih besar dari Z alfa, keputusannya tolak H0. Dan yang terakhir yaitu hipotesis dua arah, yang mana H0 mu sama dengan mu 0 dan H1 mu tidak sama dengan mu 0. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu tolak H0 sebelah kiri dan tolak H0 samping kanan. Kemudian gagal tolak H0 bagian yang tidak diarsir. Z hitung dalam tanda mutlak lebih besar dari Z alfa, maka keputusannya tolak H0. Contoh uji Z atau uji rata-rata populasi. Nilai rata-rata mata pelajaran fisika SMA sama dengan 6,35 dengan standar deviasi 2,5. Seorang guru membuat percobaan pengajaran dengan simulasi komputer untuk menaikkan nilai rata-rata ujian fisika. Untuk itu dipilih 200 sampel secara acak dan diperoleh hasil tes rata-ratanya adalah 6,65. Apakah rata-rata percobaan itu sungguh berbeda dengan nilai rata-rata populasi 6,35? Gunakan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini nilai rata-rata populasi berarti diketahui mu 0-nya 6,35 dengan standar deviasi yaitu sigma sama dengan 2,5. Nah, dipilih 200 sampel, berarti banyaknya sampel yaitu 200. Dan tes rata-rata dari sampel 6,65. Jadi penyelesaiannya H0 mu sama dengan hipotesis awalnya mu sama dengan 6,35. Hipotesis alternatif mu tidak sama dengan 6,35. Jadi artinya kita analisis ini menggunakan uji dua arah dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Z hitung dalam tanda mutlak lebih besar dari Z alfa, keputusannya tolak H0. Nah, mari kita hitung. Dengan menggunakan rumus Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma X bar atau sama dengan bisa juga X bar min mu 0 per sigma per akar N. Nah, kita substitusikan nilai yang ada di soal bahwa Z hitung sama dengan X bar. X barnya tadi nilai rata-rata sampel yaitu 6,65 min 6,35. Min 6,35 ini yaitu mu 0 atau nilai rata-rata populasi awal dibagi 2,5 yaitu standar deviasinya dibagi akar N yaitu 200. Yang dipilih 200 sampel secara acak. Z hitung 6,65 minus 6,35 per 0,1767 maka menghasilkan Z hitungnya 1,697. Mencari Z tabel. Z1 min alfa per 2 karena kita menggunakan uji hipotesis menggunakan dua arah. Sama dengan Z1 min 0,05 tadi kita menggunakan alfanya taraf signifikannya 0,05 per 2 sama dengan 1 min 0,025 sama dengan 0,975. Nah, didapatkan dari tabel Z. Nah, kita lihat di sini 0,975 itu berada di mana? Nah, kita lihat tuh di
tabel nilai Z. Nah, 0,975 yang artinya lurus tepat di 1,9 ditambah 0,06 yang hasilnya yaitu sama dengan 1,960. Kesimpulannya, apakah Z hitung dalam tanda mutlak lebih besar dari Z alfa? Nah, kita tentukan wilayah tolak H0. Tadi kita mengetahui bahwa Z tabel yaitu 0,975 dan Z hitungnya merupakan 1,697. Maka kesimpulannya karena kita menggunakan dua arah berarti dia bisa di samping kiri, tolak H0 di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, karena 1,697 lebih kecil dari 1,96 sehingga H0 diterima karena dia tepat di 1,697 lebih kecil dari 1,96. Jadi dia tidak ke sisi kiri ataupun sisi kanan. Jadi rata-rata populasi tidak berbeda atau sama dengan 6,35. Baik, kita akan menggunakan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, berikut tampilan dari aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita akan memasukkan variabel view terlebih dahulu, yaitu kita tulis di sini hasil belajar. Karena kita ingin mengetahui hasil belajar setelah diberikan simulasi. Nah, di sini desimal kita masukkan nilainya 0 saja. Kemudian label kita isikan dengan setelah diberi simulasi. Nah, baik, ini sudah terisi variabel view-nya. Langsung masuk ke data view, data yang akan kita input atau masukkan, bisa dari Excel ataupun Word, data yang kalian miliki. Dan saya sudah memiliki 200 data, sampel data. Nah, 200 sampel data, ya kita ingin mengetahui apakah T-tabel lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, kita akan mengetahui apakah H0 ditolak ataupun diterima. Nah, pada menu tools ada pilihan analyze. Nah, kita klik icon analyze. Kita banyak menu pilihannya. Kita menggunakan compare means. Kemudian kita pilih one sample t-test. Nah, ini setelah diberi simulasi ada dari samping kiri kita pindah ruaskan terlebih dahulu ke samping sebelah kanan, test variables. Nah, di sini kita lihat test value-nya. Karena kita ingin lihat rata-ratanya 6,65, maka langsung klik OK. Nah, kita lihat di sini pada
t-test. Nah, kenapa kita menggunakan t-test? Karena uji Z ini hampir sama dengan uji T, karena uji T itu digunakan ketika banyaknya jumlah sampel itu kurang dari 30. Nah, kita menggunakan sampel 200. Jadi menggunakan uji Z. Nah, ini di one sample statistik, di sini setelah diberi simulasi dengan N-nya 200, mendapatkan mean-nya 6,45 dan standar deviasinya 0,21 dengan standar error means 0,015. Kemudian one sample t-test setelah diberi simulasi, t-hitungnya dihasilkan min 12,981 dengan derajat kebebasan atau degree of freedom ini 199. Di tabel T pada derajat kebebasan 199 dengan taraf signifikansinya 0,05 dihasilkan 1,971. Maka T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu T hitung minus 12,981 dan lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,971. Maka kesimpulannya H0 diterima. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.